Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saya Fitrianika, guru kimia UPTD SMA Negeri 1 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang berjudul kreasi, kolaborasi, rotasi eksplorasi, dan sumber analisis interaktif. sebagai seorang guru kimia di tingkat SMA, pentingnya memberikan pembelajaran di kelas yang penuh eksplorasi, sehingga belajar kimia tidak membosankan. Belajar kimia bukan hanya tentang menghafal rumus, tapi tentang melihat reaksi, mencampur zat, dan membuktikan teori di laboratorium. Inilah kenapa stasiun rotasi hadir sebagai model pembelajaran saya, yang di dalam prosesnya melibatkan sumber belajar dari ruang murid. Pada praktik baik kali ini, saya perkenalkan inovasi pembelajaran saya, yaitu kreasi. Kreasi adalah singkatan dari kolaborasi, rotasi eksplorasi, dan analisis sumber interaktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tantangan yang saya hadapi dalam menyusun praktik baik ini yaitu penyusunan rancangan pembelajaran yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Tantangan selanjutnya, mengamankan koneksi internet yang stabil dan cepat di seluruh area kelas. Namun, untuk memastikan implementasi model kreasi ini berjalan efektif, maka saya berfokus pada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Meskipun model ini menghadapi tantangan terkait infrastruktur digital dan koneksi internet, hal ini dapat saya antisipasi dengan memastikan implementasi yang efektif. Pelaksanaan praktik baik ini, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum hari pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menentukan konten dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membagi waktu dan mengelompokkan murid. Yang ketiga, menyiapkan ruang fisik dan teknologi. Dan yang keempat, merancang materi dan tugas stasiun. Adapun proses kegiatan yang saya lakukan setiap stasiun antara lain yaitu: pertama, stasiun guru. Guru memimpin diskusi dan memfasilitasi analisis data dari percobaan laju reaksi yang telah ada dengan menampilkan data yang disajikan pada papan proyektor. Kemudian, siswa berdiskusi secara aktif untuk merumuskan jawaban kelompok. Kedua, stasiun digital yaitu ruang murid. Guru memastikan semua murid dalam kelompok dapat mengakses lab maya atau simulasi laju reaksi pada layanan digital ruang murid. Kemudian, siswa mencatat hasil eksplorasi digital dan menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Ketiga, stasiun kolaborasi. Murid berdiskusi menyelesaikan studi kasus dunia nyata yang melibatkan laju reaksi dengan membuat poster mini. Keempat, stasiun asesmen. Masing-masing murid secara individu mengerjakan kuis untuk mengukur pemahaman mereka. Sekarang waktunya untuk berotasi dari stasiun 1 ke stasiun 2 dan seterusnya. Coba. Pada proses ini, kelas terbagi menjadi 4 kelompok dengan jumlah anggota yang sama. Setiap kelompok masing-masing menghabiskan 20 menit di setiap stasiun dan berotasi secara berurutan setelah waktu yang ditentukan berakhir. Setelah murid berotasi di setiap stasiun, selanjutnya guru meminta perwakilan kelompok untuk memperlihatkan karyanya dan memberikan kesimpulan. Guru juga memberikan penguatan tentang hubungan antara data baik stasiun 1 dan teori maupun stasiun 2 dan 3. Hal yang paling penting bukan hanya melihat dari kemampuan murid dalam belajar kimia meningkat, tetapi
dapat membentuk 7 kebiasaan anak hebat, yaitu melalui kolaborasi dan eksplorasi di setiap stasiun-stasiun, yang secara langsung menanamkan gemar belajar dan bermasyarakat dengan cara yang lebih bermakna. Tentu saja, pembelajaran inovatif butuh evaluasi yang inovatif juga. Setelah berotasi dan berkolaborasi dengan model kreasi, kita tidak lagi menggunakan kertas ujian yang membosankan. Selain itu, seluruh proses asesmen ini, mulai dari penilaian mandiri di ruang murid hingga asesmen formatif akhir, saya integrasikan menggunakan kuisis, sehingga murid langsung mendapatkan data analisis lengkap tentang seberapa jauh pemahamannya. Jadi, evaluasi pun jadi lebih seru, cepat, dan akurat. Selain pemahaman siswa lewat kuisis, dalam proses ini saya juga melakukan pentingnya refleksi di mana pada akhir soal, siswa menuliskan hasil refleksinya. Berdasarkan asesmen yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa sebelum implementasi model kreasi, hasil belajar kimia pada materi sebelumnya menunjukkan capaian yang masih rendah. Namun, setelah diimplementasikan model kreasi dengan stasiun rotasi dan pemanfaatan platform ruang murid, terjadi peningkatan yang signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Suryani, guru bahasa Inggris di UPTD SMA Negeri 1 Topoyo. Ya, saya terkait dengan ruang murid, Masya Allah saya sudah mengintegrasikan dalam pembelajaran saya dengan menggunakan ruang murid. Di mana ruang murid itu sangat bagus karena di dalamnya terdapat banyak sumber belajar yang kita ingin temukan, ya, termasuk video ajar ataupun artikel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Julian Silomba dari kelas 11. Menurut saya, pembelajaran yang terintegrasi dari ruang murid ini sangat membantu karena lebih mudah dipahami dan bagus juga.